Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Rukasten, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tools yang banyak sekali digunakan oleh orang, apalagi saat WFH seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang banyak perusahaan juga mencari gitu ya orang-orang yang bisa menggunakan tools ini gitu ya. Dan orang-orang ini mungkin bisa dilihat sebagai nilai plus di mata perusahaan gitu teman-teman. Nah, toolsnya apa? Yaitu adalah Trello, teman-teman. Jadi Trello ini adalah kolaborasi gitu ya, tempat kolaborasi untuk kita bisa bekerja sama bareng di dalam satu platform itu, teman-teman. Jadi untuk memantau pekerjaan-pekerjaan kita, apa yang sedang kita lakukan, lalu untuk memberi task kepada orang lain, berkolaborasi seperti itu, teman-teman. Nah, tools ini sangat dibutuhkan apalagi saat WFH seperti saat ini ya teman-teman, atau kita yang bekerja secara remote atau online gitu, agar kita bisa terus update kepada klien atau kepada atasan kita gitu teman-teman. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya teman-teman, langsung aja kita ke Trello. Nah, pertama-tama kalian buka dulu Trello.com. Nah, kalian bisa cari aja di Google Trello.com. Nah, setelah Anda masuk, kemudian nanti akan ke halaman seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian bisa login kalau sudah punya account atau sign up. Nah, kalau belum punya, teman-teman bisa sign up dulu menggunakan email, lalu setting-setting seperti itu ya. Atau teman-teman bisa pakai ini ya, akun Gmail. Nah, ini teman-teman bisa baca keterangannya di bawah. Sekilas saja ya ini, teman-teman bisa baca. Nah, setelah teman-teman sign up, kemudian akan menuju halaman seperti ini teman-teman. Oke. Nah. Oke. Nah, setelah menuju ke halaman seperti ini ada banyak sekali workspace, recent, start, template gitu ya. Nah, teman-teman kalau untuk pertama kali bisa create terlebih dahulu. Kalau teman-teman ini mau menginisiasi ya, istilahnya kayak kita mau membuat suatu project bareng tim kita, kayak gitu. Nah, teman-teman butuh workspace atau tempat gitu. Nah, teman-teman bisa bikin board-nya atau papannya itu di sini, teman-teman. Teman-teman yang initiate, create board, seperti itu. Atau teman-teman bisa pakai template yang sudah disediakan oleh Trello. Tapi kalau teman-teman mau buat sendiri, pakai yang create board yang paling atas ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, lain cerita kalau misal teman-teman diundang untuk bekerja sama gitu ya, bekerja dalam satu papan kayak gitu. Nah, nanti di sini akan ada. Nah, di board ini, teman-teman akan ada ini, workspace-nya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, ini saya sedang di-invite untuk bekerja di papannya ini, workspace-nya membership dan Beyond email. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita coba kalau posisinya kita membuat Trello ya teman-teman, kita membuat board-nya, kita membuat papannya, buat ruang kerjanya, seperti itu. Jadi saya tadi sudah coba testing, kita create board ya. Nah, lalu kita masukkan aja title-nya, ini desainnya terserah teman-teman mau seperti apa, create board, terus ini apakah mau di public atau all member, ini terserah teman-teman ya, atau di private gitu ya. Ini terserah teman-teman settingnya. Kalau yang public ini semua bisa lihat. Kalau yang only board member ini yang teman-teman invite aja yang bisa melihat. Seperti itu sih teman-teman. Oke. Setelah itu teman-teman create aja, nanti akan
masuk ke halaman seperti ini teman-teman. Nah, pertama-tama ini pasti belum ada nih ya. Pertama-tama ini tadi saya coba untuk buat. Teman-teman, caranya adalah add another list ini. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan title-nya. Misalnya list card, kemudian task to do. Misalnya task to do gini ya. Nah, di sini teman-teman bisa ini teman-teman, kita bisa kasih, nah seperti ini, create label, misal seperti ini, kita misalnya kita untuk divisi marketing, nah search label, oke, marketing, terus ini kita kasih dulu namanya misalnya branding gitu ya, marketing, branding, strategi misalnya seperti itu ya. Nah, kita pakai contoh aja 3 label ini. Members, oke, label, position, oke. Nah, di sini teman-teman bisa add tab. Nah, di add card ini misal teman-teman bisa misalnya, nah seperti ini teman-teman, testing 1 gitu ya. Nah, di list card-nya ini teman-teman bisa memasukkan deskripsi, misalnya file marketing gitu ya. File marketing. Nah, di sini teman-teman bisa add label. Nah, seperti itu untuk menunjukkan divisi teman-teman. Jadi teman-teman bisa bagi. Nah, kemudian kita bisa checklist ya. Nah, ini checklist. Di sini bisa nih teman-teman atur sendiri ya. Atau teman-teman mau kasih attachment. Karena ini file ya judulnya. Jadi lebih baik kalau kita kasih attachment. Misalnya teman-teman mau kasih link Google Drive ya di sini. Nah, teman-teman tinggal paste linknya terus di attach. Nah, ini contoh aja ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nanti kalau diklik akan nyambung ke file Google Drive seperti itu. Kemudian teman-teman bisa tambah cover untuk mempercantik ya. Tapi ini biasanya sih nggak terlalu kepakai gitu teman-teman. Nah, di sini nanti akan ada member yang kalau kita bekerja sama pasti akan ada orang-orang lain ya yang kita invite ya. Nah, di sini membernya bisa kita tag teman-teman. Tapi sebelum itu gimana cara kita invite membernya ya? Di sebelah kanan ini kita ada invite. Nah, ini teman-teman tinggal masukin aja email address yang mau teman-teman invite. Misalnya a@gmail.com, b@gmail.com, seperti itu teman-teman. Nanti akan masuk di sini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman nanti bisa tag di sini. Misalnya di member A. Nah, ini klik itu untuk di attach atau teman-teman bisa kasih komentar di sini ya. Misalnya add A gitu ya. Nah, misalnya member A gitu. Ini harus dikerjakan misalnya. Nah, save misalnya. Nah, ini kan nanti ke tag gitu teman-teman. Nah, ini masih banyak lagi ya button-button dan juga widget yang bisa ditambahkan. Misalnya teman-teman bisa tambah due dates juga. Misalnya ini harus dikerjakan tanggal 11. Ini harus ini ada batas waktunya 1 minggu seperti itu teman-teman.
Nah, ini teman-teman nanti bisa pelajari, explore gitu ya, supaya lebih memahami, karena kita bisa lebih memahami kalau kita coba-coba sendiri, teman-teman. Oke. Nah, kemudian misalnya ini kita bisa tambahin teman-teman di sini, misalnya lagi di review. Nah, terus finish. Jangan lupa ya, biasanya kita akan at least finish, teman-teman. Jadi seperti ini, setelah kita mengerjakan satu project, misalnya ini project yang harus dikerjakan, nah kita pindahin ke task to do, teman-teman, seperti itu. Setelah selesai dikerjakan, misalnya harus direview oleh atasan kita, manajer kita, nah kita masuk ke on review, seperti itu. Kalau sudah disetujui, tanda tangan atau apa, kita pindahkan ke finish, biar di sini akan bersih gitu ya, teman-teman, dan kita tahu gitu ya alurnya sudah sampai mana tiket ini. Seperti itu sih, teman-teman. Nah, jadi simpelnya Trello ini berguna untuk memudahkan kita ya, untuk memantau kerjaan ya. Apalagi WFH seperti ini ya, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa mungkin masukin gambar, masukin ini ya, masukin gambar, masukin apa aja ya yang mau teman-teman masukin. Ini akan saya coba kasih contoh ya, teman-teman, salah satu board saya. Kalau itu kan tadi ini yang kita buat sendiri ya. Ini adalah board kerja saya. Nih kita tunjukkan aja yang ini. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Contohnya, ini adalah member-member ya yang bekerja di board ini, di papan ini. Nah, kemudian ini saya sudah list ya. Ini ada list file atau data gitu, platform misalnya, modul seperti itu, video. Nah, oke, kemudian ini bisa kita, ini ya teman-teman, kita contoh misalnya task to do. Nah, misalnya kita butuh apa, kita mau ngerjakan apa, misalnya kita bisa add card, kita task to do, seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang contoh Google Drive ya, filenya bisa teman-teman attach di sini. Nah, ini kemudian bisa, nah di sini membersnya ya, label marketing membersnya teman-teman bisa add di sini. Ini ya, di sini ya, members. Nah, teman-teman bisa add nih, siapa aja yang di tag, seperti itu. Nah, jadi simple aja sih, teman-teman. Nah, ini misalnya teman-teman mau ACC konten atau apa, teman-teman bisa masukin gambar, kemudian masukin seperti ini, on review. Seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini platformnya sangat memudahkan sih, teman-teman. Gitu. Nah, platform ini gratis, dan kalau teman-teman mau upgrade juga bisa ya. Kalau upgrade itu mungkin benefitnya adalah bisa fitur-fiturnya lebih banyak terbuka, dan membernya bisa lebih banyak untuk accept file, dan juga orangnya yang bekerja di platformnya gitu, teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya videonya, sampai di sini dulu.
Mungkin nanti akan saya buatkan tutorial lainnya ya berikutnya tentang cara pakai Trello yang lebih jelas lagi atau lebih spesifik lagi gitu ya, supaya bisa membantu teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu video ini dan dukung terus channel ini agar terus berkembang ya teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan aja di kolom komentar, akan saya jawab sebisanya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.